Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kakak-kakak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar kakak-kakak sekalian ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada atau tidak kekurangan sesuatu hal apapun. Salawat dan salam mari kita tujukan dan curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik kakak-kakak, sekarang kita sudah berada di pertemuan ke-17 Kak. Ini adalah pertemuan ke-17. Sisa 2 kali lagi kita melakukan pertemuan tatap muka Kak, baru kita finish. Manfaatkan sisa ini, masih semangat kakak-kakak ya. Jadi saya harap kakak-kakak sekalian terus semangat untuk bagaimana kita sampai di finish. Biasa-biasanya kalau kita mau sampai di ujung itu agak kendor kayaknya, tapi mudah-mudahan peserta saya semuanya masih semangat sampai di finish. Jadi izin Kak untuk mengefisiensikan waktu, izin untuk saya screen materi kita hari ini Kak. Jadi materi kita hari ini Kak adalah rencana tindak lanjut ya, yaitu program pengembangan kompetisi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini durasi waktunya Kak, yaitu 1 JP dan dilaksanakan secara moda daring atau secara tatap muka Kak. Ya. Jadi sekarang kita kayak sebelum kita memulai aktivitas, ya seperti ini kayak kita melakukan dulu mindfulness. Jadi izin berhenti. Bagaimana Kak? Bisa kedengaran Kak? Amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Bisa kedengaran yang tadi Kak? Iya Kak, iya. Jadi kita lakukan ini kayak sebelum melakukan aktivitas pada sore hari ini, yaitu melakukan mindfulness ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan
atau di atas meja. Relax. Kemudian, silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas. 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Makasih kakak-kakak ya. Tadi adalah mindfulness ya. Ini mengingatkan kembali tentang kegiatan kita. Jadi merilekskan seluruh bagian anggota tubuh kita yang telah beraktivitas untuk memulai lagi hal-hal yang baru kakak-kakak sekalian. Jadi baik Kak, izin kembali untuk melakukan share screen. Ya, jadi saya mohon kepada Kak Hasriyadi, monitor Kak Hasriyadi, untuk doa bersama sebelum kita melaksanakan kegiatan persiapan. Iya, siap Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga
pertemuan ini berjalan lancar dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Asriad ya. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memudahkan kita pada proses pada sore hari ini Kakak sekalian. Jadi baik seperti biasa saya ingatkan kembali tentang kesepakatan bersama. Kemudian yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila ada yang berbicara atau tidak ada yang sesuatu hal yang ingin disampaikan. Kemudian diharapkan hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi itulah kesepakatan bersama melalui pertemuan tatap maya setiap kali kan kita bertemu di room. Jadi baik kakak-kakak sekalian, adapun tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama tentunya merefleksikan pembelajaran modul 3 kakak, yakni tentang rencana yang pembelajaran berbasis proyek kayak. Kemudian yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi ada dua tujuan dari sesi kita pada sore hari ini. Nah, agendanya adalah yang pertama pendahuluan, bagaimana kesiapan belajar, bagaimana penyampaian tujuan dan komitmen belajar. Waktunya itu adalah 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL atau pengantar tugas RTL, penilaian lini masa itu waktunya 20 menit, dan dialog, diskusi, dan tanya jawab tentang rencana tindak lanjut atau RTL itu waktunya 7 menit, dan yang terakhir penutup waktunya 3 menit. Jadi itulah agenda pada sore hari ini sekalian. Jadi yang pertama, ini kembali lagi muncul pertanyaan kan. Kalau mengamati pada layar kakak-kakak sekalian, itu ada level 1 sampai 10 kayak. Kira-kira bagaimana persiapan kakak-kakak kalau melihat dari level 1 sampai 10 tentang pembelajaran sore hari ini Kak. Silakan ditulis di kolom chat. Kalau dari level 1 sampai 10, kira-kira kesiapan kakak-kakak pada sore hari ini dalam pembelajaran itu berada di level berapa, Kak? Sesuai dengan hati nuraninya, Kak. Silakan di kolom chat. Atau ya ada yang ingin resen langsung, silakan juga, Kak, ya. Oh, Kak Sulham sudah muncul 7. Kenapa Kak Sulham memilih level 7? Apa alasannya, Kak? Kenapa bukan di angka level 10, Kak? Terima kasih. Alasan saya Kak memilih persiapan belajar untuk hari ini nomor 7 karena banyak sekali sebenarnya ada yang saya bikin ini Kak. Maksudnya besok saya penelitian untuk tesis dan artinya saya blank, enggak tahu yang mana saya mau dahulukan ini antara Zoom dengan itu. Jadi itu Kak, saya rasa nomor 7 saja karena saya tidak fokus, artinya tidak terlalu fokus ke Zoom, tidak terlalu fokus juga ke jadi saya kira angka 7 lah. Tidaknya saya aktif. Ya. Mudah-mudahan semuanya terselesaikan dengan baik, Kak Sulham. Iya, karena insya Allah besok Kak penelitian datang dosennya. Ini menarik Kak Darwis. Ya, terima kasih Kak Sulham. Kak Darwis Sidarta ini nilai 10, berarti kesiapan Kak Darwis betul-betul siap Kak ya.
Bagaimana Kak Iya Darwis? Kak, siap Kak, Insya Allah Kak. Dan dari arahan dari Kak Fasil, Insya Allah siap untuk sore ini. Tetap semangat, Bismillah. Itu saja. Sama Tetap tahu semangat. sama tahu isi biasa itu Pak Darwis itu. Tetap semangat kakak-kakak ya. Ya, tetap semangat Mudah-mudahan Kak, tetap keadaan kita semangat. hari ini Allah. semuanya dalam keadaan semangat. Ini Amin, ada amin, amin, amin. Kak Dendi, angka 8 tengah-tengah ya, 7, 8. Bagaimana Kak Dendi? Ada kegiatan lain juga Kak? Iya Kak, tidak Kak, mungkin faktor sekarang Kak badan kurang sehat Kak, jadi Oh. makanya Iya. Dari seperti itu Kak, saya memiliki 8, angka 8. ya dari suaranya Kak Dendi ini dalam keadaan ini kayak kurang fit. Mungkin faktor tugas tadi malam Kak, sampai tengah malam kerja. Iya, mudah-mudahan ada Iya Kak. barakahnya Kak ya. Ya amin Kak. Mudah-mudahan penyakit Kak Dendi cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagai Amin. pelebur dosa Kak ya. Banyak Baik. faktor itu Kak Dendi. Cuaca kayaknya Kak, mungkin karena cuaca Kak, jadi Salah satunya cuaca Iya. juga Kak ya. ya iya Kak Sulham. Ini saya cungi jempol Kak Dendi ini dalam keadaan kurang fit, masih ini kayak semangat dalam mengikuti tatap muka demi barangkali untuk berbagi di sini Kak ya. Iya Kak, iya. Terima kasih Kak Dendi. Jadi Iya, baik sama-sama. kita lanjut. Jadi adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yakni peserta atau kakak-kakak sekalian dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada sore hari ini kakak-kakak sekalian. Nah, yang pertama kita masuki adalah refleksi awal modul 3 kakak-kakak. Barangkali sudah diperhatikan di LMS-nya modul 3 ya. Saya kira kakak-kakak sudah baca modulnya. Nah, kita kembali mengingat itu ya, tentang pembelajaran berbasis proyek Kak. Barangkali di dalam bayangan kakak-kakak itu sudah muncul kembali tentang modul 3 yakni pembelajaran berbasis proyek. Nah, maka muncullah suatu pertanyaan untuk mengingat kembali ya, atau merefleksikan kembali. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira silakan resen kayak. Bagaimana menurut kakak-kakak apabila pembelajaran berbasis proyek ini kita berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah? Kira-kira pendapat kakak-kakak bagaimana? Apakah setuju atau tidak? Apakah mau sendiri atau tidak? Ini intinya kayaknya. Silakan resen Kak, atau memanfaatkan fitur kolom chat. Saya sebut nama ya. Oh Kak Sri, silakan Kak Sri. Ya, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Kak, saya hendak nyala kamera lagi di rumah sakit Kak. Ya, diselesaikan saja Kak ya. Kalau menurut saya Kak, pembelajaran berbasis proyek ini dengan melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat itu menurut saya Kak sangat perlu, karena dengan kolaborasi kita bisa berbagi sharing dan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Karena dengan berkolaborasi Kak, kita bisa tahu sejauh mana misalnya pembelajaran di sekolah itu. Karena terkadang tidak semua siswa kita mampu mengetahui, mungkin bisa tapi tidak semua kita tahu bagaimana siswa tersebut. Tapi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, insya Allah kita mampu melakukan yang terbaik untuk sehingga kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah itu meningkat, dan betul-betul apa yang kita lakukan di komunitas ini Kak berpusat untuk peningkatan pemahaman peserta didik itu sendiri.
Jadi menurut saya Kak, kolaborasi ini sangat diperlukan. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Sri. Jadi intinya sangat perlu dari Kak Sri ya, bahwa berkolaborasi dengan sejawat itu, rekan sejawat itu sangat perlu dalam melakukan pembelajaran yang berbasis proyek ini Kak ya. Saya kira kita kembali lagi ke pembelajaran berbasis proyek. Di situ fungsi dari rekan sejawat bagaimana. Saya kira sudah dijelaskan di sini Kak, dan saya harap kakak-kakak lain sudah membaca di LMS-nya Kak ya. Nah, bagaimana dengan pendapat dari Kak Darwis Sidarta? Silakan Kak. Iya, jadi kolaborasi Kak ya. Ya, kolaborasi kan artinya kerjasama Kak ya dengan rekan sejawat. Apalagi proyek ini kan apa ya, bukan cuma sehari saja, seminggu, sebulan. Ya, proyek ini untuk mencapai tujuan itu kan memerlukan beberapa bulan ya, mungkin ya 2 atau 3 bulan. Jadi perlu adanya rekan sejawat untuk berbagi tugas. Nah, di sekolah kan ada berbagai macam mapel. Ada mata pelajaran ini, mata pelajaran ini. Ya, bahkan ada apa namanya? Ya, tentu saja penting untuk berkolaborasi, bekerja sama untuk memecahkan masalah dengan rekan sejawat. Ya, nah, itu juga sebenarnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proyek ini kan ada dua mungkin ya. Ada kan proyek yang berbasis intrakurikuler, di mana intrakurikuler ini dilakukan di mata pembelajaran sendiri, misalnya PJOK ya, tentu saja sendiri begitu, tidak ada dari mata pelajaran lain. Kemudian yang kedua ada proyek yang berbasis P5. Nah, ini yang P5 ini betul-betul perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, profil penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, itu mungkin Kak sementara dari jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Darwis Sidarta ya. Jadi intinya sama dengan Kak Sri, bahwa berkolaborasi dengan rekan sejawat itu dalam pembelajaran berbasis proyek itu sangat penting kayaknya, karena berbagai macam masalah kita tentunya tidak mungkin bisa mengantisipasi. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan rekan sejawat ini, kita bisa saling berbagi kayaknya. Oke, terima kasih Kak. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan berikutnya Kak ya. Masih sama untuk merefleksikan modul 3 Kak ya. Nah, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak itu terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sekarang, silakan kakak-kakak yang lain. Bagaimana kira-kira pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kemudian apakah ya komunitas belajar itu sudah berdampak pada pembelajaran pada peserta didik? Kasulham ya, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Tentunya di sini sangat berdampak ya Kak di dalam untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah saya Kak. Kan ada 3 guru senior lah, sisa 2-3 tahun lagi pensiun. Jadi dia tidak tahu sama sekali soal begini IT, laptop apa. Jadi di komunitas itu Kak di waktu luang kita adakan kombel, ya kita bantu Kak. Apalagi di Kecamatan Paletian kemarin baru melaksanakan kurikulum IKM ya. Tentunya kita berkolaborasi antara guru-guru yang mengerti dengan itu menyiapkan perangkatnya, kita kasih pemahaman kepada guru senior bahwa begini kita lakukan Bu, tidak sama itu dengan ini. Artinya kita berbagi lah. Saya kira itu Kak, untuk tentunya sangat berdampak lah komunitas belajar itu di dalam proses pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Saya kira itu Kak.
Oke, makasih Kak Sulham ya. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Sulham bahwa dengan Pombel ini kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kayak baik itu sesama rekan sejawat maupun dengan kepada peserta didik kan. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Kak Sulham ya, betul sekali bahwa masih banyak rekan-rekan sejawat itu yang masih ini ya kan masih kurang di IT, terutama pada guru-guru senior. Bahkan tidak menutup kemungkinan guru-guru ini yang ambil juga kayak yang ini masih ada kan, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi dengan adanya Kombel ini kita bisa saling berkolaborasi dan untuk salah satunya untuk meningkatkan kualitas di dalam pembelajaran kan. Ya, jadi baik Kak. Terima kasih Kak Sulham. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan proyek berbasis pembelajaran PJBL? Apakah pemahaman kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak-kakak yang lain memanfaatkan fitur chat atau silakan resign. Masih ingat, saya kira kakak-kakak tahu apa itu voice, choice, kepemilikan ya, suara. Ownership peserta di dalam penerapan PJBL. Jadi bagaimana kira-kira melibatkan ini voice-nya kah, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL-nya. Kemudian apakah sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik terkait dengan penerapan PJBL? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Silakan present. Oke, silakan Kak Halimah di ini ya, sesuaikan saja. Ini masih ingat kakak-kakak tentang voice? Apa itu voice? Apa itu choice? Apa itu ownership? Masih Kak, masih ingat. Masih ingat ya? Nah, bagaimana melibatkan Kak ya? Kira-kira di dalam ini proyeknya Kak? Apakah terlebih dahulu kita melakukan diskusi dengan peserta didik atau bagaimana Kak? Untuk menentukan voice, choice, ownership-nya ini tentang programnya, program yang akan dilakukan Kak. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Masih Kak Sulam yang ini? Oke, silakan. Kak Dendi, Kak Dendi. Suara baru, suara baru. Suara baru dulu Kak ya. Oke, Kak Dendi silakan Kak. Open mic Kak. Oke, terima kasih Kak. Maaf Kak, saya tidak aktifkan kamera Kak karena lagi. Ya dikondisikan saja Kak ya. Nah, Silakan. pengetahuan saya Kak yang termasuk voice dan choice itu Kak adalah konsep dan pembelajaran yang memberikan siswa. Dan voice Kak pilihan dan choice untuk meningkatkan rasa kepemilikan
dan ownership terhadap proses belajar mereka. Dan PJBL Kak, yang PJBL manfaat PJBL berbasis kolaborasi, pengembangan keterampilan sosial. Siswa dapat belajar bekerja dalam kerjasama dalam tim dan menghargai pendapat orang lain. Dan selanjutnya siswa lebih memahami konsep karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dan kemandirian, siswa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Oke, itu saja Kak yang saya Kasih Kak Dendi ya. Ketahui tentang ini Kak. Voice choice ownership Ya. ya. Oke Kak. Oke, bagaimana dengan Kak Sulham Mas ini ya, resen Kak, silakan. Apakah ada tanggapan lain atau sama dengan apa yang disampaikan oleh Kak Dendi? Ya, hampir sama Kak. Jadi saya tambahkan sedikit Kak. Oke, silakan Kak, sebelum kita ini. Yang saya pahami itu Kak, voice itu adalah suara, choice itu adalah pilihan, dan ownership itu adalah kepemilikan. Jadi bagaimana kita di dalam proses pembelajaran itu tetap berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik yang menyuarakan apa yang dia inginkan, kemudian apa yang dia pilih, dan setelah itu siswa itu dilatih membangun pilihan secara otentik. Artinya di mana tindakan mereka berdampak pada diri mereka sendiri dan di dunia sekitar mereka. Jadi saya kira itu Kak yang saya pahami sedikit. Berkaitan juga semua tadi sama yang dibilang Kak Dendi. Ya, betul Kak ya, bahwa voice choice ownership dalam penerapan PJBL itu harus diperhatikan Kak ya. Ketika membuat suatu proyek itu juga kita harus memperhatikan voice choice dan ownership dari peserta didik ya Kak. Jangan sampai yang proyek yang kita akan laksanakan tidak sesuai yang terutama tadi saya tangkap dari salah satu apa yang disampaikan Kak Dendi yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar ini Kak ya. Tapi saya rasa kalau dalam bidang PJOK itu semuanya dapat kan. Jadi saya kira harus memperhatikan voice choice ownership dari peserta didik ini dalam dalam melakukan penerapannya di PJBL kayak. Ya. Nah, sekarang kita lanjut di ini kayak bahwa keterampilan pedagogi guru PJOK itu berpusat pada peserta didik. Kemudian keterampilan jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu adalah pusat ya, sebagai pusat bahwa keterampilan pedagogi guru PJOK itu yang berpusat pada peserta didik. Kemudian turunannya adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat atau pembelajar di dalam melakukan pembelajaran berkelanjutan adalah bagaimana menggerakkan rekan sejawat demi tujuannya untuk mencapai paradigma perubahan diri di dalam kelas dalam video dan kelas dalam video kakak. Inspirasi sini tidak ada keluar saja ya. Saya kira di refleksi tentang modul PT3 ini kakak-kakak sudah ini kayak sudah dipahami lah. Cuma ini saya ini tugasnya sebentar kayak kalau perlu di store secepatnya agar ini kayak bisa dinilai secepatnya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga Kak, penyampaian rencana tentang tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini terkait dengan proyek yang dibuat oleh kakak sekalian. Jadi pengantar tugas
Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan co-kurikuler. Jadi co-kurikuler kayak. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi di sini intinya kayak program kegiatan co-kurikuler. Ya. Saya kira kakak-kakak sudah tahu apa itu co-kurikuler. Nah, jadi sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolahnya. Nah, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJK. Adapun penilaian tugas ini meliputi apa tujuan program, apa kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Kemudian yang kedua, Kak, ada notulen, ada catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK. Jadi ini kalau notulennya, Kak, dalam bentuk PDF ya, nanti di dalam videonya diikutkan. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan seperti absensi rekan sejawat. Kemudian rencana tindak lanjut. Nah, menurut salah satu pakar yakni Sukan Ratnakar, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi jadi ini adalah tugas mandiri. Kemudian rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, jadi peserta atau kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Kemudian, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu bahan tayang yang pertama, Kak. Bentuk rencana tindak lanjut itu bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Maksimal 9 slide kayak. Kemudian komponen program, yang pertama, apa nama judul program atau kegiatan, kemudian latar belakangnya apa, kemudian yang ketiga tujuan program apa, keempat capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi di sini siapa ketuanya, strukturnya kayak. Kemudian 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi. Dan yang kedelapan, apa kemungkinan tantangan yang dihadapi. Nah, keterangannya di sini, Kak. Yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL-nya tersebut di sekolah untuk didiskusikan
dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notuleng atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program atau komponen judul program atau kegiatan. Judul program kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian, 2. Latar belakang. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi kakak-kakak kembali melihat modul 2.3 sampai dengan 2.5. Kemudian yang pastikan dalam latar belakang, kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, bagaimana pilihan, dan bagaimana kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang sudah berdasarkan pemetaan aset kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tujuan program. Nah, tujuan program ini, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, langkah-langkah tidak harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Jadi kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kemudian kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas atau usia apa. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dengan program kegiatan. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh,
struktur dan rekan sejawat dalam KBS, yaitu contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan? Bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan saya, serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Dari Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Jadi itu contoh contoh nama proyek Yuk Gerak. Kemudian ke-6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jadi sini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan atau asset based thinking. Yang ke-6, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya apakah wawancara, survei, atau refleksi murid. Yang terakhir, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kemudian, kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah dapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Jadi aspek penilaian rencana tindak lanjut ya, yaitu A, tujuan program. Yang pertama, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan program, dari tujuan besar program. Kemudian di sini kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Kemudian yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. D, rencana evaluasi program, lini masa, evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Ketiga, teknik pengambilan data, apakah itu observasi, dialog, survei, atau wawancara, dan lainnya. Kemudian lini masa rencana tindak lanjut, yaitu yang pertama penyusunan rencana tindak lanjut, kemudian yang kedua menyusun dan unggah di LMS. Jadi RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan atau foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Ya. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL, kemudian umpan balik RTL. Ya. Jadi setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi ini lini masanya kayak. Nah, catatan tambahan jika ada peserta ya, jadi di kelas kita ada peserta yang sama kayak di sekolah yang sama.
Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL, perlu memperhatikan bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Kemudian yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa di Kekombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam komunitas belajar. Untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta LMS. Ini jadi catatan Kak Sriadi dengan Kak Hasanuddin ya. Sekarang diskusi dan tanya jawab terkait dengan RTL kakak sekalian. Oke, Kak Sulham, silakan Kak. Itu Kak, videonya di video dari awal sampai akhir persentase atau bagaimana? Iya Kak. Jadi maksimal videonya itu maksimal waktunya itu tidak ada waktu Kak ya, tapi slide-nya itu maksimal 9 Kak. Oh iya. Jadi mulai dari pembukaan sampai penutupan. Betul itu. Kak, betul. Jadi 9 slide Kak ya. Jangan ingat intinya di situ maksimal 9 slide. Ada jadi slide seperti apa tujuannya kan beda. Itu slide 1 misalkan. Ada yang ada di LMS Kak ya. Siap Kak. Tentang ini judulnya apa? Itu slide pertama, kemudian latar belakangnya. Jadi maksimal 9 Kak ya. Jadi di sini 8, sudah ada 8 slide, jadi tinggal tambahkan atau bagaimana mengatur Kak ya. Karena di situ ada nanti dokumentasi seperti foto-foto kegiatan atau notulen rapat dan daftar hadir. Jadi notulen rapat dengan daftar hadir itu disatukan saja Kak ya. Dengan foto-foto 1. Jadi maksimal 9 slide Kak. Oh, jadi ada juga video Kak, ada juga foto-foto. Ya, artinya iya beda lah. Artinya mungkin pada saat ini kayak apakah rekan-rekan sejawat pada saat mendengarkan itu bisa dipoto kayak, atau pada saat merumuskan ada yang terkait dengan PJBL-nya, programnya Kak. Ya Kak. Masih ada Kak tentang terkait tanya jawab? Kapan terakhir ini Kak? Insya Allah 8 hari dari sekarang Kak ya. Ya, semangat. Ya, jangan menunggu lagi Kak ya. Oh, ini dari Kak Sri dulu. Silakan Kak Sri. Baik Kak. Pertanyaan saya Kak. Jadi itu nanti Kak yang program yang kita yang ini yang kita kumpulkan itu yang akan dipresentasikan pada saat RTL nanti Kak. Bisa Kak ya? Bisa. Oh bisa juga Kak. Ambil lagi maksudnya yang lain lagi. Materi lain bisa Kak begitu? Bisa. Artinya yang terkait dengan anunya Kak ya, programnya. Oh iya Kak. Jadi nanti tuh Kak yang akan ya oke, lanjut. Jadi nanti tuh Kak yang akan diunggah dalam bentuk video pada saat kita mempresentasikan ke Kombel kita. Betul Kak. Kemudian yang kayak anunya Kak, disatukan video dengan kayak absensinya kita bilang Kak. Tidak, kan maksimal di sini 9 slide Kak. Jadi misalkan kalau notulen rapat dengan daftar hadir peserta itu beda 1 slide Kak ya. Oh, berarti beda tempat juga pengunggahannya itu Kak? Tidak, artinya kalau kita misalkan pakai Canva misalkan. Iya. Itu kan biasa pakai Canva. Nah, Canva itu kan 1 slide itu kan 1 bisa video Kak.
Oh, iya iya Kak, iya, iya paham Kak. Ya, terima kasih Kak. Jadi di sini anunya Canva di sini intinya Kak. Iya Oke, Kak, Kak iya. Zainal, silakan Kak. Open mic Kak. Silakan open mic Kak Zainal. Masih belum open Kak. Tidak kedengar suara tak? Kak Zainal, tidak kedengaran suara tak? Kolom chat saja Kak. Tidak, barangkali jaringannya Kak Zainal. Bagaimana Kak Zainal? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Masih ada pertanyaan Kak? Kak Arkan, silakan. Ya, tapi Kak, Iya, silakan Kak. saya enggak tahu bilang apa yang mau saya pertanyakan ini karena baru-baru Kak masuk, tidak ada kusimak sebelumnya Kak. Ya, Mohon jadi maaf sebelumnya ini karena iya Kak ya, tidak apa-apa. Tadi sudah dianu Kak ya. Jadi Iya. intinya kita akan kakak-kakak itu akan ini tentang program-programnya di komunitas belajar kayak dipresentasikan. Kemudian maksimal tugasnya itu 9 slide Kak ya. Di Jadi Canva Kak, Di? bagusnya kalau di Canva Kak. Karena Oh, kan, iya, iya. ya, jadi ada bentuk videonya Kak, kemudian ada yang ke-8 ini silakan dibuka di LMS-nya kayak yang ini ada tujuan, ada nama programnya, kemudian apa tujuan programnya, judul programnya, kemudian latar belakangnya apa Kak. Jadi masukkan di situ sehingga menjadi 9 slide, maksimal 9 slide. Itu intinya Kak ya. Iya, terus itu saya dengar tadi Kak, ada Iya, yang silakan. video. Iya, betul Kak. Iya. Jadi terkait yang tadi sudah ditanyakan juga Kak Sulham, Iya. bahwa adakah juga video? Ya, silakan. Kemudian di video itu Kak, mulai dari pembukaan pada saat memaparkan programnya sampai dengan terakhir habis Kak ya. Sampai dengan kegiatan ini yang ke-8 Kak. Apa tantangan kira-kira? Oh, jadi berbeda lagi dengan tugas yang di-upload di LMS itu Kak? Berbeda Kak, sebenarnya Iya. berbeda di situ. Tapi sama di situ anunya. Mungkin arahnya yang berbeda ya, tetapi tujuannya sama. Oh, jadi ini untuk apanya nanti nih pada saat kita presentasikan sama Kombel di sekolah. Iya, betul. Ini untuk perancangan programnya ya Kak? Tidak, sudah masuk di ya perancangan program dengan ini kayak diikuti ininya. Judulnya sudah ada kan, yang kemarin itu waktu perencanaan itu belum ada apa nama judulnya kayak. Iya, Cuma iya. cuma di situ pilihan, ada 3 pilihan, apakah itu apa kebugaran? Iya, kebugaran. Apalagi model SEM. Model SEM model sama gerak, ya. Model Model gerak. Model gerak. Ya. Yeah. Nah, ini sudah masuk di ini mengkhusus istilahnya kayak. Oh, mengkhusus, jadi dipilih salah satu di situ Kak, kita mau pakai SEM atau apa? Ya, ya. Artinya programnya itu apakah dalam bentuk SEM Kak, ataukah masih ini kebutuhan apa aktivitas gerak dengan aktivitas model kebugaran jasmani. Ya. Iya. Jadi di situ bagusnya di ini kayak. Kemudian waktunya itu ingat di sini co-kurikuler kayak. Jadi pelaksanaan kegiatan ini itu co-kurikuler. Co-kurikuler. Iya. Berarti di luar dari tadi kalau yang kayak ekstrakurikuler, di luar mata pelajaran kayak, di luar lokasi. Jadi kalau ekstrakurikuler masuk tadi? Co-kurikuler Kak. Co-kurikuler. Ya.
Beda ekstra dengan co-curricular Kak ya. Oh iya ya Kak. Ya. Ya, silakan Kak Sulam. Jadi ini Kak yang videonya yang slide-nya 9 sudah ada video di dalam situ. Betul Kak? Oh, dengan absensi, dengan notulen. Iya. Jadi kan ini 8, yang tadi 8 Kak ya? Ya, Sebentar. berarti slide ke-9-nya dokumentasi. Ya, slide di situ bagaimana anunya Kak ya? Ya, ya. Bisa kakak sehingga 9 slide, maksimal 9 slide Kak. Oh, ya. Yang jelas misalkan di itu tadi Kak, yang nomor 1 dengan nomor 2 bisa dijadikan satu slide itu. Disitulah hebatnya kakak sekali. Oh, iya, yang jelas tidak lebih dari 9 slide. Maksimal Kak ya? Kalau maksimal Ya, berarti tidak lebih Kak. Oke. tidak lebih dari 9 slide. Oke, oke. Siap Kak. Ya, silakan Kak Arkan. Ya, tapi Kak, kalau itu masalah yang presentasikan nanti berarti cuma kita sendiri yang berada di depan untuk presentasikan Padi? Bisa kalau kita mau memberikan kata ini kepada kepala sekolah bisa. Ya, baru nanti yang ditemani berdiskusi itu Kak, apakah semua guru yang ada di sekolah atau? Seharusnya Kak ya, karena semua peserta guru, pendidik, tenaga kependidikan kan dalam satu momen pembelajaran. Tabe Kak. Ya silakan. Kalau hari Senin nanti ini Kak, kan hari guru di sekolah. Betul. Iya, sudah hari guru nanti itu hari Selasa. Apa lagi hari Selasa nanti jadwalnya? Pokoknya mulai dari setelah ini Kak, kan 8 hari waktunya ke depan. Iya, enggak masalahnya Kak, hari Kamis saya mulai di sini asesmen sumatif. Ya, USK ya. Iya. Itulah yang Kak ya, bagaimana mengantisipasi Kak. Bicara dengan kepala sekolah yang mana waktunya Kak. Mungkin Kak, begini bisa jangan diambil semua guru di sekolah yang datang saja mengawas dia. Itu kembali kepada kakak ya. Iya, jam mau bahas di sini rekan. Deh. Tidak Kak, diperjelas jika ndak ya. Bagusnya hadir semua. Ini. Oke, diperjelas masih ada Kak. dulu. Karena waktu ini Kak ya, jadi cari waktunya itu yang betul-betul ini Kak ya. Dan ini fotonya ketika berkonsultasi dengan kepala sekolah, itu bisa kita foto Kak ya. Bagaimana Kak? Masih ada pertanyaan? Kalau videonya Kak yang ada durasi yang ditentukan? Tidak ada Kak, tidak ada. Yang penting di situ mulai dari pembukaan. Bagusnya kalau ada kayak yang MC biasa atau kakak langsung yang sendiri kayak. Kita semua yang MC, kita yang notulen, kita pemateri. Kolaborasi saya sama guru Arkan. Siap kan dah? Ya, di sini kita berkolaborasi, artinya bagaimana konsultasi kakak dengan rekan sejawat, yang bagusnya bagaimana Kak ya? Iya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Bagaimana Kak yang lain? Sudah tidak ada? Ini kita sudah lewat waktunya Kak ya. Kalau sudah tidak ada, ini Kak ya. Jadi tentunya pada akhir sesi ini kakak-kakak sudah merefleksikan tentang pembelajaran modul PT3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ya saya kira ini Kak ya. Sebagai penutup ada pantun. Siapa ya? Karudi. Bisa monitor Karudi? Iya Kak, siap Kak. Iya. Silakan dibacakan pantunnya Kak yang ada di layar. Ya. Ais, Kak Rudi ini kakak-kakak, saya ada pantun dulu untuk kalian semua. Asik. Ya. Mantap Kak Rudi. Kalau ladang banyak hama,
tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Oke, kita berikan tepukan. Silakan dilanjutkan ya. Yang kedua lagi Kak, oke. Masih ada lanjutannya Kakak. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Amin. Jadi nanti Kak, bukti karyanya ini lainnya. Itu dimasuk diunggah di apakah di Google Drive atau di YouTube Kak ya. Jadi yang nanti dikumpul itu adalah linknya Kak. Ya, Oh iya Kak, iya. Iya Kak, Karudi kenapa Kak? Satu saja Kak. Oh, yang Kak, linknya saja Kak, dia Ya, nanti. linknya saja Kak, copy. dikirim Oh, Kak ya. Saya kira sudah pengalaman kakak-kakak sekalian. Ya, iya, kita Kak, sudah iya. sesuai dengan pantun dari Kak Rudi tentang tadi. Jadi kita sudah sampai di ujung Kak. Jadi mudah-mudahan pada sore hari ini dalam berkolaborasi melalui tatap ini kakak-kakak sekalian dapat memahami tentang rencana tindak lanjut kakak sekalian ya. Dan tentunya kakak-kakak sudah mampu atau merefleksikan kembali tentang program proyek pembelajaran yang ada di sekolah yang bekerja sama atau yang berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi cukup sekian untuk hari ini pertemuan kita sore hari ini. Jadi saya tutup. Selamat beraktivitas. Kemudian jaga kondisi dan kesehatan kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup. Agar garing Kak Dede ya. Boleh Madara bosi-bosi kapang. Tadi malam. Boleh Madara bosi-bosi. Ali metoni darah supaya jam pagi. Jadi sebentar kakak Ale izin. Sebentar jam 7 malam kita start lagi Kak ya. Sesuai dengan ini. Yang penting tugasnya sudah selesai Kak. Itu saja yang dipaparkan. Kalau belum selesai Kak, artinya yang penting ada garis besarnya nanti Kak disampaikan. Itu saja yang anunya Kak. Kalau sudah penyampaian kan bisa tutup kamera lagi. Siap Kak, siap. 3 jam nanti Kak. 3 JP Kak. Jam berapa Kak? Jam 7 kita sepakati. Jadi kita start jam 7 Kak sampai jam 9:15 ya. Mudah-mudahan. Kalingar kanul hadir kok. Iya Jipa. Jadi ini saja Kak ya. Tugasnya ini Kak Sul, saya berikan apresiasi Kak ya. Ini sudah sampai di ini Kak Sulham. Jadi lembur tadi malam lembur. artinya Kak kalau kita ini tidak ada lagi artinya kalau menumpuk kita juga pusing Kak ya. Seperti yang saya sampaikan, masa kita sudah sampai jauhnya perjalanan kita masih ini kayak ada karena barangkali mungkin sedikit kelalaian kita sehingga bisa saja apa yang kita cari tertunda kayak terkait dengan sertifikatnya. Jadi izin kayak ini saya undur diri karena masih ada kegiatan yang ini kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fatma ya mengingatkan. Ya selfie dulu. Oh lah ya. Siapa yang lari tadi? Silakan open kamera enggak apa-apa Kak ya. Kecuali Kak Sri ini karena di rumah sakit ya. Siapa yang ingin foto Kak? Sulham. Ya, oke. Ai lomo juga mah kampanye ko Arkanul.
Pede, aku mau pasti kolangnya ke siswaku. Mau pasti kolangan. Siap, on cam. Bagaimana? Nomor 2 Ahmad, Kak? model? Ini. Jadi kayak Tidak apa, boleh. Kak? Gimana? Bagaimana model Bagaimana, ini? Kak? Bagaimana model ini? Perempuan bagaimana kayaknya kalau perempuan itu pintar ya? Ya banyak gayanya. Oh, ini ya. Apa kalau ini? Masih ingat ini, Kak? Aku lupa Kak. Anu apa? Ya keselamatan. Keselamatan apakah? Bukan ya? Oke. Oke, 3, 2, 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih Kak ya. Jadi Iya, saya Kak. mau nindur dulu kayaknya. Selamat beraktivitas dan selamat semangat sehat selalu. Iya Kak. Pergi Kak jenguk kok Kak Dendi. Pergi Kak jenguk kok. Ya, Kak. Mungkin satu hari juga. Apa dibawakan ki apel, anggur. Kok kami ikut Dare. di sampai satu. Najin darah ero na masambang najin darah. Nama bos radar atau Darak maluang wani wite darak maluang. darah malu aga. Kurasa na bajai ladai. Kok aku teko nih siwa kelas 1 sampai jam 12 nih. Mau pacila ada kapan darah itu meloloang. Oke sih. Biar sakit hebat juga. Baik. Oke, Pale. Lanjut. Saya anunya tuh di temanku Kak nih. berencana kapan? Apa ya? Berencana Kak Sulma mau beli darah. Kalau saya Insyaallah tahun depan. beberapa guru yang bisa kita pakai. Iya, itu tadi. Ya, yang penting ada dokumentasi sama guru. Ya, yang penting ada enggak dokumentasi. semua. Biar enggak semua. Enggak tahu itu bilang berapa jumlah guru. Iya. Yang jelas absenmu nanti kasih banyak-banyak Moi. Absen. Oh, karena ada juga absennya di. Kalau satu rombongan kan minimal ada 10 guru. 10 nih. Dengan cara kah? Kalau SD ya sekitar 10-an. Iya, kalau SMP, SMA Bu pasti banyak toh. Iya. Cocok itu. Kalau SD sedikit memang kayaknya. Kita ini presentasi ke depan teman-teman di. Iya. Iya. Tapi harus juga sebelum nanti itu harus foto-foto juga sama kepala sekolah kayak konsultasi begitu ya. Ya, sebelum Saja. Nah, bilang itu temanku yang tahap 1, gelombang 1. Sebelum melakukan kegiatan toh harus ada dokumentasi. Karena ini gelombang 1 ini sisa tunggu nilai. Gelombang 1? Iya, gelombang 1. Ini saya nilai kue terkurang, ini nilai videoku saya. Kenapa ya? Karena biar beda 100% yang nakasih ki fasil 100 nakasih ki, tetapi apa lagi? Sistem, tetapi sistem kan terlambat mas. Coba video kue lambat saya apa namanya? Tahu berapa tugasku lambat? Saya lambat. Jadi ini 4 kayaknya. jadi ini penilaian bukan 100% dari kapasitas yang kasih nilai. Iya, itu berpengaruh sekali kalau lambat. Berpengaruh sama sistem langsung. Terbaca oleh sistem kalau lambat. Kalau lambat Kak. Jadi usahakan jangan lambat. Usahakan jangan lambat. Biar tugas apa saja di situ kita kumpul kayak itu yang ini tadi malam tuh takut saya apa miku pikir gambaran jiku ketik-ketik di situ yang penting tak ketik baru ku kirim. Saya di TikTok. Tadi malam kemarin contoh tugas apa Sulham? Ada itu yang diisi di mode kalau di iya yang diketik. Iya yang diketik kemarin. Yang ada pertanyaannya Pertanyaan pemantik dah. Iya. Pemantik. Ada kemarin memang.
Tadi sampai ke jam 1 sama kelas 1 tadi malam di sana. Lama sekali Zoom, 4 jam. Mulai jam 8 sampai jam 12. Lama ya, jam berapa malam? Jam berapa tadi malam aku pulang, tak? Ya 11. Ya 11 aku pulang dari Polres. Tadi malam? Iya, aku selesai ke mana nge anuku. Iya, modul Oke, tugas. saya berdiri. Oh, kok gak Polres sih? Iya, di Polres kayak ini. Di bakal botak. Iya, sampai refleksi. Anu namanya viral pertama. Ada temanku saya anu gelombang 1, jadi itu tugasnya aku ganti namanya baru ku kirim. Monongka. Iya. Bucuri mana nganu mana minirekin na? Iya. Tayang aku tuh. Boh, ya aku malas tahu kau mani boleh tindo-tindo. Ai, delay. Pwede malas lagi ko kibulay. Tindo-tindo tahu Oh, puta, dito po niya rewa to. Depa, mani piye kau pergi cuma tuh jam 8 Oh iya, dia masih balik deh. Iya, kurang negari di taruh apa? Iya, iya. Jam berapa tadi? Jam 7. Oh, jo biadi. Ai, pwede malas ko pulay. Telepon na sula ano. Ini kah? Arkanul. Arkanul. Nah, anu, agak soalnya. Nah, kena yang malam. Iya, wanita. Mabus-bus juga. Angin duduk. Tajan nih, ay. Assalamualaikum. Oke. Oke. Bagi Facebook na. Apresiasi kanannya anuku. Pasti ko ini Kak Sulham ini